Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang desain grafis. Saya kali ini akan membuat sebuah logo menggunakan Photoshop. Photoshop yang saya gunakan di sini adalah Photoshop CS6. Nah, pertama kita buka Photoshopnya dan kita buat new file. Kita buat namanya dulu logo. Nah, untuk ukurannya ini terserah teman-teman, tapi kalau mau ngikutin ukurannya bisa menggunakan cm, yaitu 25. Saya buat 25 cm. Kalau untuk pixelnya tinggal ganti aja seperti ini, itu sama saja. Kemudian untuk resolusi 300, untuk color mode-nya itu RGB 8 bit. Nah, untuk background konten pertamanya itu white, bisa juga black. Kita atur warna sesuka hati, bisa. Ini backgroundnya warna hitam, kita ganti dulu warna hitam. Oke, kemudian kita buat marquee toolnya. Setelah kita buat backgroundnya hitam, kemudian new file, create new layer, ini new layer. Nah, di create new layer ini kita gunakan marquee tool tadi. Oke, lepas ini gunakannya pakai shift ya, biar ukurannya sama. Terus klik kanan stroke. Nah, di sini serat saja. Kita gunakan warnanya putih, inside. Ini inside maksudnya dalam garisnya, nanti stroke-nya di dalam garis. Center antara garisnya nanti di tengah-tengah stroke-nya. Jadi stroke-nya nanti dari sini, antara dari sini sampai sini. Kalau outside dia di luar garis ini. Oke, kita klik oke aja. Nah, setelah jadi, kemudian Ctrl T. Nah, setelah Ctrl T kita perbarui ukurannya. Masih bisa tergantung kebutuhan kalian. Kita memperbarui ukurannya menggunakan tombol shift supaya tidak ada perubahan dari dimensinya. Contohnya kalau kita tidak menggunakan shift, maka dia bisa saja seperti ini. Tapi kalau menggunakan shift, dia otomatis sama perbandingan ukurannya. Oke. Kemudian setelah siap, enter, atau bisa juga checklist yang ini. Nah, setelah itu kita buat layer satu lagi. Sama halnya seperti yang tadi. Ini untuk mendeselect yang ini. Kan ini udah diselect. Untuk mendeselectnya kita menggunakan Ctrl D. Atau bisa juga dari sini, select, terus deselect ini. Oke, kita pergi ke layer 2, marquee tool tadi ya. Kita tarik, lepas, kemudian stroke. Nah, oke. Nah, setelah seperti ini, Ctrl A, kemudian pergi ke move tool yang ini. Di sini ada align vertical centernya. Nah, kita gerakkan kemana supaya mengatur titik tengah dari layarnya. Ini juga bisa. Nah, oke. Sekarang mereka udah pas-pas di tengah-tengah, di senternya. Kemudian di select atau Ctrl D. Setelah ini kita buat teks yang bisa melengkung seperti ini. Nah, untuk membuat seperti itu, pertama kita pergi ke ellipse yang ini, atau klik kanan. Kalau awalnya itu rectangle tool, kemudian kita pilih ellipse tool. Nah, setelah itu sama seperti tadi, gunakan tombol shift supaya dia bulat sempurna. Nah, kemudian lepas. Oke. Kita geser dia, kita Ctrl A, kita atur titik tengahnya biar dia berada di titik tengah. Kemudian move tool seperti yang tadi ya. Oke. Nah, untuk melihat membuat teksnya, kita kurangi opacity-nya dulu, kira-kira seperti ini. Kemudian sepertinya ini kurang besar ya.
sama seperti yang tadi ya, enter, kemudian Ctrl A, tool, baru ini ya. Nah setelah itu kita di select, kita pergi ke teks ini nih, yang type tool, horizontal type tool. Kalau klik kanan ini ada vertikal dan lain, kita menggunakan horizontal ini. Nah setelah itu kita pergi ke pinggiran dari elips yang pertama ini. Di pinggirannya itu akan merubah, ada tanda-tandanya, nah seperti ini. Setelah itu kliklah, klik kiri. Setelah klik kiri kita buat untuk besar tulisannya, bisa 60 bisa 72 terserah. Dan untuk teksnya ini, warna teksnya ini, kemudian ketik. Saya buat di sini contohnya oh ya, ini untuk mengubah teks terserah teman-teman. Saya menggunakan Hobo std di sini. Saya ini Putra Sakarnihuta. Oke. Nah setelah seperti ini, untuk mengubah ukurannya, bukan ukuran ya, untuk mengubah untuk menggeser teksnya ini kan kurang ke kiri, tahan tombol kontrol. Nah seperti ini, tahan tombol kontrol, kemudian arahkan dia sampai ada kursornya, ada lingkungan seperti ini, kemudian geser. Nah, untuk mengetahui apakah dia sudah sejajar, nah kita tarik dari atas ini ya. Caranya seperti ini, pergi ke rulernya nih, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah dari sini kan sudah nampak bahwa ini masih belum sejajar, kemudian tahan tombol kontrol lagi. Oke, kurang lebih seperti inilah. Nah setelah itu untuk ini kita tekan klik checklistnya ini, atau bisa juga menggunakan Ctrl Enter. Kalau di teks dia untuk apa, kita menggunakan Ctrl Enter ya. Kalau Enter dia nanti jadi Enter text dia, jadi membuat baris baru. Setelah itu kita akan membuat sebuah teks lagi yang melengkung di sini. Nah untuk membuatnya, pertama kita buat layar baru dulu. Nah, layar baru, kita buat layar baru, kemudian setelah kita buat layar baru, klik di layarnya, terus pergi ke elips tadi, tahan shift, tarik. Setelah itu Ctrl T untuk mengubah ukurannya. Nah ini masih kurang besar, kita besarkan dulu. Oke, supaya terlihat nanti ukurannya, enter, kita kurangi dulu opacity-nya seperti yang tadi ya. Oke. Nah setelah itu kita ubah ukurannya lagi, kita sesuaikan hingga ke teks yang tadi, yang ini, hingga ke atas teksnya ini ya. Belum, kurang sedikit lagi. Sepertinya udah pas ya. Terus Ctrl A, baru kita atur di sini. Nah, untuk mengatur pergeseran ini. Nah kemudian karena ini teks yang bawahnya kita buat lebih besar,
jadi ini masih kurang ya. Kalau ukuran teksnya sama, nanti lingkarannya mengikuti yang ini teksnya. Ini masih kurang besar. Oke, kira-kira seperti ini. Ctrl A. Oke. Nah, setelah itu kita buat teks sama seperti tadi, ke type tool, kemudian pinggirannya dari elips ini setelah seperti ini. Nah, baru klik, kemudian ketik teksnya mau diisi. Oke, kemudian untuk enter, control enter. Oke, atau klik di sini juga bisa. Nah, setelah itu, setelah seperti ini, kita arahkan ke teks yang tadi yang mau kita ubah. Kan ini masih di luar, kita akan masukkan dia ke bagian dalam sini, di dalam elips ini. Nah, klik ke MBS FC, kemudian Ctrl T untuk mengubah ukurannya ini, kemudian klik kanan, flip horizontal, baru enter. Nah, dia udah masuk sini ya. Kemudian setelah itu kita arahkan ke type tool, klik di teksnya, kemudian tekan tombol kontrol, putar. Oh, bukan ini, salah ya. Nah, kontrol, putar. Oke. Nah, sesuaikan. Setelah itu checklist. Nah, setelah digeser seperti ini, kita arahkan ke ini move tool, kemudian klik di NBS FC nya ini. Nah, kita akan membuat jarak antara teks ini, ada di sini pengaturannya, di karakternya. Kita geser ke kanan untuk membuat jarak, ke kiri untuk mengurangi jaraknya. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau ingin menggeser, karena ini tidak simetris, kita pergi ke type tool, klik di teksnya, kita tarik garis dari ruler atas. Nah, kemudian kontrol putar. Kita lihat, kita sesuaikan dulu. Ini masih kurang ke kiri, samanya seperti tadi, kontrol. Oke. Setelah itu, setelah seperti ini tadi teksnya harusnya 74, 72. Oke, berarti ada perubahan ya. Berarti kita ubah lagi, kita putar lagi. Oke. Kayaknya udah pas ya. Dan untuk teksnya yang ini kita juga bisa kurangi kerapatannya sekitar 40. Nah, kita sesuaikan juga untuk ukurannya. Oke. Nah, kontrol enter. Oke. Setelah itu, ini kita layer untuk layer 1 untuk elips 1 sama elips 2 kita hide dulu, hide ini. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Setelah kita lihat, ini kayaknya kurang ke atas ya. Nah, kalau kurang ke atas, kita bisa ubah dari sini. Kita pergi ke teks yang ini,
Ctrl T, kemudian oke, kita buat ke ini ya. Nah, seperti itu, kayaknya masih kurang ya, sedikit lagi. Oke, terus kita tarik ke senternya. Oke, kita ubah lagi pergeserannya, kontrol putar. Oke, kontrol enter. Nah, setelah ini udah pas lah ya. Sekarang kita akan membuat sebuah garis tengah di sini. Kita buat layer baru, kemudian ke ini marquee tool yang seperti ini, yang kita pilih yang rectangular yang ini, tarik, drag, sesuaikan ukurannya dengan garis lingkarannya ya. Kemudian brush tool, kita pergi ke brush tool, kita pilih untuk jenis brushnya yang ini, yang hard. Oke. Nah, sudah selesai. Tinggal isikan warna seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ini kan garis tengahnya kita hilangkan. Caranya klik layer yang tadi untuk garis. Kita ubah dulu namanya sini, garis klik garis yang ini, layer untuk garis, kemudian ke eraser, hapus saja langsung seperti ini. Oke, nah setelah itu kita akan membuat desain yang seperti ini di bagian ini, sini sama sini. Caranya adalah, pertama kita select dulu, kita pergi ke yang ini, rectangular mark ini, kemudian yang mau kita ubah kan yang bagian ini, berarti kita tinggal select yang bagian yang mau kita ubah tadi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian klik kanan untuk memilih jenis brushnya. Saya gunakan di sini, bisa gunakan yang soft. Saya gunakan di sini yang brush grain seperti ini. Bisa di download kok di Google. Yaitu, nah kita tinggal mengisi yang ini, supaya ini tergantung kalian bagaimana cara desainnya. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian kita select lagi di sini, kita mau mengubah yang atas ini bawah, berarti yang ada yang atas. Untuk zoomnya kita tahan alt, tombol alt, kemudian scroll ke depan ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian pilih brush tadi, ini warna hitam ya, warna hitam. Kemudian tinggal klik-klik aja sampai sesuai dengan keinginan kita. Oke, nah selanjutnya kita akan buat desainnya di sini juga sama seperti tadi, tinggal
tinggal select seperti ini yang mau kita ubah. Oke, klik browse. Seperti itu. Oke, kita beralih ke yang satu lagi, marker yang tadi, kemudian kita select yang mau kita ubah. Oke, browse toolnya, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah bisa dilihat ya, udah nampak ya. Setelah itu kita akan membuat desainnya untuk logo di tengahnya nih. Nah, pertama ini kita grup dulu. Caranya klik semua yang mau di grup, kemudian Ctrl G atau klik kanan, ada grup di sini. Udah ada ya, atau Ctrl G aja, Ctrl G udah seperti ini. Kita buat ini logo.